Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian melihat video ini. Kembali lagi dengan saya, Agung Prayogi, sebagai instruktur kalian dalam pembelajaran sistem komputer. Kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang yang namanya encoder dan decoder. Apa sih yang dimaksud encoder dan decoder? Yuk langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang yang namanya encoder. Apa sih itu yang namanya encoder? Encoder adalah suatu rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah sejumlah input tertentu menjadi sebuah output tertentu yang lebih mudah diproses. Jadi, encoder itu adalah sebagai translator ya, kita bisa bilang seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya 4 input yang nanti akan ditranslate menjadi 2 output. Di sini ada input Y3, Y2, Y1, dan Y0. Keempat inputan ini masuk ke dalam 4 to 2 encoder atau 4 to 2 encoder. 4 menjadi 2. 4 inputan menjadi 2 output. Di sini yang akan diproses adalah sinyal-sinyal. Jadi sinyal-sinyal yang masuk dari Y0, Y1, Y2 dan Y3 itu kita bisa lihat di tabel kebenaran sebelahnya. Contoh di sini kita punya input. Ketika Y0 aktif, di situ akan bernilai 1. Maka Y1, Y2 dan Y3 akan bernilai 0 atau menjadi tidak aktif. Ketika Y0 aktif, output yang terjadi adalah untuk A1 dan A2 akan menghasilkan nilai 0 dan 0. Kemudian untuk sinyal Y1, jika Y1 yang aktif, maka Y0 menjadi nonaktif atau menjadi tidak aktif, Y2 menjadi tidak aktif, dan Y3 juga menjadi tidak aktif. Hasilnya adalah output A1 nilainya menjadi 0 dan A0 nilainya menjadi 1. Selanjutnya dari Y2 sama, ketika Y2 itu aktif, maka Y0, Y1, dan Y3 akan menjadi 0 atau bersifat nonaktif. Kemudian outputnya akan mempunyai nilai A1-nya 1, A0-nya 0. Di Y3 juga sama, ketika dia aktif, maka Y0 sampai dengan Y2 akan mempunyai nilai 0. Dan outputnya akan memunculkan nilai A1 1 dan A0-nya adalah 1. Di sini kita bisa tahu bahwa encoder itu akan mengubah data dari beberapa input menjadi data dengan ukuran yang lebih kecil, di mana data yang lebih kecil itu mempunyai kode-kode tertentu atau akan menjadi data yang berkode. Di sini encoder ada contohnya adalah yang kita pakai 4 ke 2, 8 ke 3, 16 ke 4 dan seterusnya. Encoder di sini biasanya akan bersifat pangkat dari biner. Jadi nilai-nilai yang masuk ke dalam encoder adalah nilai-nilai biner, di mana sinyal yang diketahui dari elektronik atau komputer atau dan sebagainya itu hanya 0 dan 1 seperti itu. Contohnya di sini untuk 8 to 3. Jadi 8 inputan menjadi 3 output. Kenapa? Maksudnya dari mana? 2 pangkat 3 adalah 8. Dari situlah kenapa pasangannya 8 dan 3, 16 dan 4 sama juga. Ketika 2 pangkat 4
adalah hasilnya 16 seperti itu. Selanjutnya kita coba bahas tentang decoder. Apa sih decoder itu? Decoder sederhananya adalah kebalikan dari encoder. Gampang sekali ya. Yang mempunyai fungsi mengubah kembali sejumlah input tertentu menjadi suatu input tertentu yang merupakan nilai asli dari input awal. Decoder ini akan mempunyai fungsi sebagai pengembali atau mengembalikan nilai awal inputan yang dirubah oleh encoder, diubah kembali oleh decoder menjadi nilai yang diinputkan pertama kali, seperti itu. Contohnya di sini. Ketika kita menggunakan decoder 2 ke 4, ada sinyal A dan B yang telah diproses oleh encoder. Contoh, untuk nilai A dan B nilainya 0, inputannya 0, maka output yang terjadi adalah D0 akan bernilai 1, D1 akan bernilai 0, D2 0, D3 0. Jika A 0 dan B nya 1, maka output dari D0 nya akan menjadi 0, D1 akan menjadi 1, D2 akan menjadi 0, dan D3 akan menjadi 0. Contoh lagi, ketika A menjadi 1, B nya 0, maka hasil output yang tampil adalah D0 0, D1 0, D2 1, dan D3 0. Jadi tabel kebenaran ini kalian bisa ingat-ingat atau kalian bisa catat untuk menentukan hasil input dan outputnya ya. Untuk yang terakhir, input dari A1 dan B1, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1. Outputnya akan menghasilkan menjadi D0 nilainya jadi 0, D1 nilainya jadi 0, D2 nilainya jadi 0, dan D3 nilainya menjadi 1. Dari sini kita juga tahu dan bisa mengerti bahwa decoder berfungsi mengubah data dari ukuran kecil menjadi data dengan input yang lebih banyak. Seperti itu. Misal dari sini 2 menjadi 4, 3 jadi 8, 4 menjadi 16. Sebenarnya kebalikan dari encoder. Di sini saya punya contoh penggunaan, khususnya di sini adalah encoder. Contoh yang kita pakai adalah kalau misal kalian tahu yang namanya keypad. Keypad itu sejenis keyboard, cuman di situ yang ditampilkan hanyalah angka. Jadi kita tahu bahwa di situ adalah angka-angka desimal ya, 0 sampai 9 atau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 0, bukan 10 ya. Hanya saja di situ terdiri dari 10 angka karena 0 dihitung sebagai angka. Dari tombol switch ini atau keypad ini akan diubah menjadi BCD atau binary coded decimal. Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 0 ini akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital. Kita bisa tahu ketika X0 itu maksudnya adalah kita memencet atau menekan tombol 0. Maka yang tampil sebagai output atau hasil dari Y itu akan memunculkan bilangan atau nilai 0, 0, 0 dan 0. Seperti yang sudah kita tahu bahwa 0, 0, 0, 0 itu adalah bilangan biner dari 0 desimal ya, konversi dari bilangan desimal menjadi biner 0. Kemudian ketika kita mencet angka 1 atau di situ X1 yang muncul atau inputan 1 yang muncul, maka output yang keluar adalah Y3-nya 0, Y2-nya 0, Y1-nya 0, Y0-nya 1. Di sini juga yang sudah kita tahu, angka biner 0001 itu akan merujuk kepada konversi desimal dengan angka berapa yuk? Betul, angka desimal 1 karena 0001.
Kita tahu ya, biner itu adalah bilangan berbasis 2. Kemudian kalau misal kita menekan X2 atau inputan 2, yang akan aktif adalah outputan Y3 0, Y3 0 tadi, Y2 0, Y1 1, Y0 0. Seperti yang kita tahu juga, 0010 adalah angka biner dari 2 desimal. Betul? Oke, kita sudah tahu ya, agak jelas nih. Selanjutnya jika kita menekan angka 3 atau di situ yang aktif adalah X3. X3 di sini aktif. Kemudian hasilnya adalah Y30, Y20, Y10, maaf, Y11 dan Y01. Nah, di sini kalau misal 0011 berarti bilangan desimalnya adalah 3, betul. Selanjutnya X4, bilangan desimalnya dari 0100 atau outputan dari 0100, bilangan desimalnya adalah 4. Untuk bilangan X5, kemudian muncul hasil outputnya adalah 0101. Yang kita tahu 0101 adalah bilangan biner dari angka 5. Betul, angka desimal 5 ya. Bilangan binernya adalah 0101. Karena yang awal adalah 1, yang kedua adalah nilainya 2, yang ketiga adalah nilainya 4. Jadi 4 ditambah 1 adalah 5. Sudah agak paham ya? Sudah dapat nih pemahamannya nih. Selanjutnya misal X6, kita menekan angka X6 atau menekan angka 6, maka yang keluar adalah nilai dari Y3 nya 0, Y2 nya 1, Y1 nya 1, Y0 nya 0. Untuk X8 1000. Nah, di situ 8 ya otomatis ya. Kemudian yang 9 itu 1001. Ini adalah tabel kebenarannya. Pusing nggak? Pusing dong, pasti dong. Apa itu 0001? Panjang sekali. Jadi dalam tabel kebenaran ini akan membuktikan nilai-nilai yang diberikan dari input dan mengeluarkannya. Oh maaf, ini saya ada salah tulis ini. Atau kok input sama input, ini harusnya input sama output ini. Di sini ketika input D0 nya nilai 1, maka akan dihasilkan outputnya. Di sini output sebelah kanan, outputnya akan bernilai semuanya 0 seperti itu. Di sini disesuaikan dengan yang lain-lainnya sampai dengan D9. Di sini saya punya contoh lagi untuk decoder. Decoder di sini yaitu yang merubah dari input BCD menjadi outputan 7 segment decoder. Bagi yang belum tahu, 7 segment decoder itu kalau kalian pernah lihat penomoran menggunakan digital, nomor atau jam digitalnya kalian, situ itu menggunakan 7 segment decoder. Di situ dari inputan A, B, C, D, di mana A, B, C, D itu adalah BCD atau binary coded decimal, diubah atau didecode menjadi 7 segment decoder atau didecode menjadi 7 segment. A, B, C, D, E, F, G ada 7 segmen output, di mana pembagiannya adalah A sebelah sini, B, C, D, E, F, dan G. Jadi kalau misal kita perlu menyalakan, kita mau menyalakan angka 1 nih, berarti harusnya BCD nya berapa biar yang aktif itu adalah B dan C.
biar yang aktif adalah B dan C, maka yang harus aktif adalah berapa, BCD-nya berapa, sehingga memunculkan yang aktif di sini B dan C. Sama juga kalau misal kita membuat angka 8 atau 9. Kalau 9 berarti A, B, C, D, F, G. A, B, C, D, F, G. Jadi semuanya aktif kecuali untuk output E. Semuanya aktif kecuali untuk output E. Seperti itu. Jadi begitu kurang lebihnya untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga kalian semua paham ya. Baik, terima kasih. Saya tutup video ini. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.